hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam, dalam kalender Islam ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan Ashhurul Hurum. Berkaitan dengan Ashhurul Hurum, Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi ithna 'asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah, sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna iddatash syuhuri, sesungguhnya jumlah bulan, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, 12 syahra, ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang Allah tetapkan. Yauma khalaqas samawati wal ard, di hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 bulan Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Pertanyaannya, apa 4 bulan itu? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah atau yang disebut dengan Ashhurul Hurum itu diantaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satu Rajab. 3 bulan Allah letakkan berurutan dan 1 bulan Allah letakkan jauh dari bulan-bulan yang lain. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pada siang hari ini kita mengkerucut pada bulan Muharram. Bulan Muharram kenapa menjadi bagian daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab di bulan Muharram ada banyak peristiwa penting yang diikat kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di antara kejadian-kejadian penting yang terjadi pada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kejadian penting yang pernah dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dalam satu keterangan yang dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Lath As-Samarqandi, beliau mengatakan dalam satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram, atau umat Islam biasa menyebut 10 Muharram dengan sebutan kalimat Asyura. Bukan hanya Nabi Adam alaihissalam yang mendapatkan peristiwa penting di bulan Muharram, tapi Nabi Yunus alaihissalam juga mendapatkan peristiwa penting di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram. Apa peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam? Kalau tadi Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam? Kenapa? Di sela-sela Nabi Adam alaihissalam menunggu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam mengisi hari-harinya dengan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Adam banyak istighfar dan kenapa Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena menurut Nabi Adam ini telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa Nabi Adam? Nabi Adam memakan buah khuldi, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sebelumnya pernah melarang Nabi Adam alaihissalam untuk mendekati buah khuldi.
Jangankan makan, mendekati buah khuldi pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena godaan syaitan, godaan iblis yang luar biasa, Nabi Adam alaihissalam bukan hanya mendekati buah khuldi, tapi Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi. Karena memakan buah khuldi itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam dari surganya Allah Subhanahu wa taala, sekalipun meskipun Nabi Adam alaihissalam tidak makan buah khuldi, tetap Allah akan turunkan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifatullah fil ardh. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi, Nabi Adam alaihissalam merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mengisi hari-harinya dengan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa istighfar yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam? Yaitu istighfarnya, Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar yang setiap hari diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan paus pun, di dalam perut ikan paus beliau banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau banyak membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa zikir yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam sehingga Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan oleh ikan paus, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan proses penyelamatan Nabi Yunus alaihissalam itu tepat tanggal 10 Muharram. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam membaca zikir. Apa zikir yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca di dalam perut ikan paus sampai akhirnya ikan paus ini merasa mual-mual. Karena di laut itu nggak ada apotik. Langsung seketika itu ikan paus memuntahkan isi perutnya, dan ternyata dikeluarkanlah Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus. Nabi Yunus pernah berkata bahwa ketika Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan paus, beliau berkata, saya mengalami 3 kegelapan. Yang pertama, kegelapan malam. Yang kedua, kegelapan di dalam perut ikan paus. Yang ketiga, kegelapan di dalam lautan. 3 kegelapan itu Allah Subhanahu wa taala beri cahaya. Dengan apa? Dengan wasilah zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, dengan wasilah istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam, sampai akhirnya Allah keluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus tepat tanggal 10 Muharram. Itulah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tanggal 10 Muharram, atau biasa umat Islam sebut dengan Asyura. Makanya dianjurkan oleh Rasulullah SAW setiap tanggal 10 Muharram itu dianjurkan oleh Rasul untuk berpuasa. Bukan hanya berpuasa, dan Rasulullah SAW juga menganjurkan umat Islam untuk membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullahal azim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Perbanyak baca istighfar di tanggal 10 Muharram. Bahkan anjuran Rasulullah SAW banyak di tanggal 10 Muharram. Rasul SAW menganjurkan puasa tanggal 10 Muharram, tapi karena Rasul pengen umatnya berbeda dengan umat Yahudi, ketika kita mau puasa tanggal 10 Muharram, hendaknya kita puasa juga tanggal 9 Muharram, atau biasa kita sebut dengan Tasu'a. Kita gabungkan dengan Asyura. Puasa umat Islam, kalau pengen puasa tanggal 10 Muharram, maka harus diiringi dengan tanggal 9, atau harus diiringi dengan tanggal 11 setelahnya. Supaya apa? Membedakan antara kita dengan umat Yahudi. Karena umat Yahudi juga menghormati dan menghargai dan takriman kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Raja Fir'aun, tepatnya tanggal 10 Muharram. Rasul SAW pernah bersabda, bukan hanya puasa yang dianjurkan oleh Rasul, tanggal 10 Muharram pun dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menyantuni anak yatim. Kata Nabi Muhammad SAW, min kulli sya'ratin, bukan hanya menyantuni anak yatim, kita perlu mengusap kepalanya anak yatim. Min kulli sya'ratin darajah, setiap belayan rambut yang kita tempelkan di kepala anak yatim, ini ada derajat, ada pangkat, ada
ketinggian derajat, ada berkah, ada kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa mengusap kepalanya anak yatim di setiap tanggal 10 Muharram, bukan hanya mengusap tapi menyantuni anak yatim, memberikan mereka duit, memberikan mereka makanan. Kemudian dalam beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama salaf, para ulama-ulama sufi, beliau mengatakan kalau pengen rezeki kita berkah, maka santuni anak yatim dan juga kita beri sedekah terbaik kita untuk kedua orang tua, maka insya Allah hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sedikit mau'idhah hasanah yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ingat tanggal 10 Muharram, mari kita isi dengan berbagai macam kebaikan, mari kita isi dengan sedekah, mari kita isi istighfar, mari kita isi dengan puasa. Insyaallah hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul jazil al-hadi ila aqwamis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.